Coba Anda bayangkan sebentar skenario ini. Biasanya kan kalau kita ngomongin soal bumi, visual yang langsung ada di kepala kita itu gambar dari buku pelajaran sains. Iya, bola batu raksasa warna biru dan hijau gitu kan? Iya, benar. Sebuah bola batu dilapisi awan putih tipis, melayang sendirian di tengah ruang angkasa yang gelap dan dingin. Sangat masif, sangat saintifik, dan ya terasa jauh banget dari kita. Memang sangat berjarak rasanya. Tapi, mari kita singkirkan gambar itu sebentar untuk penelusuran mendalam kita kali ini. Bagaimana kalau planet yang Anda injak setiap hari ini sebenarnya berwujud seorang kakek tua renta dari sebuah kampung di Jawa Barat? Wah, ini transisi visual yang lumayan ekstrim ya. Banget. Bayangkan dia sedang duduk bersandar di kursi goyang usangnya di bawah pendar lampu teras yang redup. Terus dia lagi santai menyeruput secangkir kopi hitam panas. Visualisasi yang langsung meruntuhkan jarak kosmis yang selama ini kita buat di kepala kita. Betul. Mengubah entitas astronomis berukuran miliaran tahun cahaya menjadi sosok yang sangat kultural, dekat, dan bahkan bisa dibilang rapuh. Kayak sesuatu yang bisa kita ajak ngobrol di pos ronda malam-malam. Persis. Dan di obrolan kita kali ini, kita punya sebuah sumber naskah teater yang melakukan dekonstruksi gila-gilaan tersebut. Judulnya Kakek Bumi, karya Johan Al-Jafar. Ya, naskah ini memang bukan sekedar fiksi atau tontonan panggung biasa. Bener banget. Ini semacam tamparan realita untuk kita semua. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar metafora dari naskah ini. Kita mau menampar satu pertanyaan besar ke wajah kita sendiri. Silakan. Apakah selama ini narasi "Ayo Selamatkan Bumi" yang sering kita jadikan kampanye heroik itu, jangan-jangan sebenarnya murni cuma bentuk kesombongan manusia aja? Itu pertanyaan yang sangat mengganggu kenyamanan sih. Iya kan? Bikin mikir. Soalnya kita terbiasa memosisikan diri sebagai pahlawan dalam cerita kelestarian lingkungan. Seolah-olah planet ini adalah korban tak berdaya yang nasibnya 100% ada di tangan kita. Benar. Nah, naskah ini justru menantang premis dasar itu sejak halaman pertama. Oke, mari kita mulai dari sosok utamanya dulu ya. Saya sangat tertarik dengan detail penampilan si kakek bumi ini. Silakan. Kakek bumi ini tidak memakai jubah kosmis bercahaya atau semacamnya loh. Beliau digambarkan memakai baju oblong putih, celana kampret, terus peci yang sudah sangat lusuh. Penampilan khas bapak-bapak di kampung ya. Iya, dan sarungnya cuma disilangkan santai di dadanya. Beliau menghabiskan waktu minum kopi yang uniknya selalu didapat dari para peziarah atau tamu yang datang menemuinya. Nah, detail kopi dari peziarah ini menunjukkan posisi bumi sebagai saksi pasif dari sejarah peradaban. Oh, maksudnya semacam transaksi gitu. Betul. Manusia datang silih berganti membawa sesajen atau permohonan, mereka bertanya tentang nasib, mengeluhkan zaman, sementara sang kakek hanya duduk, menerima, dan mengamati saja. Mengamati dalam diamnya. Iya, dia itu entitas purba yang sudah melihat semuanya, dari zaman batu sampai zaman silikon sekarang. Ada satu dialog dari kakek yang bikin saya tertawa, tapi sekaligus merinding pas bacanya. Bagian yang mana toh? Beliau bercerita dengan gaya santai banget. Katanya dulu beliau itu sangat suka merokok, atau ngudut istilahnya. Tapi akhirnya berhenti karena ada yang cerewet. Iya adegan itu. Sampai beliau lupa rasanya ngudut itu kayak apa. Di satu sisi ini sangat jenaka ya, tapi kemudian nadanya berubah drastis banget. Berubah menjadi sangat gelap? Banget. Kakek ini secara terbuka mengaku bahwa beliau sebenarnya sudah sangat lelah. Beliau terang-terangan bilang ingin pulang. Pulang dalam artian kosmis tentunya. Iya, beliau ingin tubuhnya hancur berbaur dengan bongkahan angkasa. Beliau mau membiarkan dirinya tertelan lubang hitam dan hilang dalam kesunyian absolut galaksi. Keinginan untuk hancur ke dalam lubang hitam ini sebenarnya metafora yang brilian dari penulisnya tentang termodinamika dan entropi alam semesta. Oke, entropi. Coba jelaskan sedikit. Secara alamiah, segala sesuatu di alam semesta ini memang bergerak menuju kehancuran dan ketiadaan. Tapi secara psikologis, penulis menanamkan konsep kelelahan kosmis pada bumi. Kelelahan kosmis. Saya suka istilah itu. Beban menopang miliaran manusia dengan segala kerakusannya itu bukan cuma merusak secara fisik loh. Itu juga melelahkan secara spiritual bagi si kakek. Tapi sebentar. Saya agak bingung di sini. Maha tahu dan sudah sebegitu lelahnya, kenapa dia nggak langsung lompat aja ke lubang hitam itu? Kenapa dia menunda bunuh diri kosmis ini? Karena residu empati. Residu empati. Ya, naskah ini mengungkap bahwa kakek bumi batal mengakhiri eksistensinya hanya karena satu insiden kecil.
Ada satu manusia, seorang pemuda, yang datang kepadanya sambil menangis terseduh-seduh. Menangis karena apa pemuda ini? Pemuda ini dilanda ketakutan yang luar biasa. Dia was-was setengah mati bahwa dia dan generasi setelahnya akan kehilangan bumi tempat mereka berpijak. Wah, membayangkan adegan ini tuh aneh sekali sekaligus sangat menyentuh ya buat Anda yang mendengarkan. Sangat surrealis. Kayak membayangkan alam semesta ini bukan mesin fisika raksasa yang dingin, tapi seperti tetangga sebelah rumah yang sudah muak dengan hidupnya, udah siap mengemas barang untuk pergi selamanya. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Iya, terhenti karena dia melihat ada satu anak kecil menangis memegang pagar rumahnya. Analogi yang sangat bagus. Anda benar-benar menangkap esensi adegannya. Dan disinilah naskah tersebut memutarbalikkan perspektif yang kita bicarakan di awal tadi. Perspektif soal kita merasa jadi penyelamat bumi ya. Tepat. Kita sering merasa bumi butuh kita untuk diselamatkan. Nyatanya, dalam cerita ini, bumi sudah tidak punya alasan inheren untuk terus ada. Kakek itu bertahan murni cuma karena rasa kasihan. Jadi bumi nggak butuh manusia sebenarnya. Sama sekali tidak. Tapi emosi, kepedulian, dan air mata dari satu manusia inilah yang secara harfiah menjadi jangkar. Jangkar yang menahan bumi untuk tidak meledakkan dirinya sendiri. Wah, gila sih ini. Dan jangkar emosional ini langsung membawa kita ke momen yang bikin saya terdiam cukup lama waktu membaca naskahnya. Momen saat pemuda itu bertanya ya. Betul. Pemuda yang menangis tadi bertanya kepada sang kakek, gimana sih caranya menyelamatkan bumi? Dia menangis karena dia sadar manusia itu bertingkah kayak parasit. Seperti hama yang merusak. Iya, kayak hama yang rakus menggerogoti inangnya sendiri. Dan Anda tahu respons kakek di naskah ini? Dia tertawa. Iya, bukannya mengelus dada atau ikut sedih, kakek malah tertawa bahagia. Ini aneh banget kan? Kenapa dia tertawa saat dikasih tahu tubuhnya sendiri sedang dirusak? Nah, tawa itu adalah tawa kelegaan paradoksikal. Kelegaan paradoksikal. Gimana maksudnya? Kakek melihat ironi di hadapannya. Dari miliaran parasit yang asyik berpesta pora, di atas tubuhnya, ternyata masih ada satu parasit yang punya kesadaran dan peduli. Oh, wow. Masuk akal. Tawa itu menghibur si kakek, tapi di balik tawa itu ada pencerahan tentang cara kerja alam semesta yang sebenarnya sangat dingin dan tidak peduli. Nah, ini dia intinya. Kakek menjelaskan sesuatu yang menampar logika kita tentang kampanye lingkungan. Silakan, ceritakan apa kata kakek. Beliau bilang, bumi itu selalu punya mekanisme sendiri untuk kembali ke titik seimbang. Apa yang seringkali kita sebut dengan panik sebagai bencana alam, Seperti banjir bandang, pemanasan global. gempa bumi, tsunami yang dipicu oleh kerusakan hutan. Nah, di mata bumi, itu semua sama sekali bukan bencana loh. Terus apa kalau bukan bencana? Itu cuma cara bumi meregangkan otot untuk kembali ke posisi nyamannya. Penulis naskah ini menggunakan analogi biologi tubuh manusia untuk menjelaskan konsep tersebut. Analogi tubuh manusia. Coba jabarkan buat kita. Gini, manusia-manusia yang peduli, seperti si pemuda tadi, diibaratkan sebagai sistem imun planet ini. Mereka yang merawat, memulihkan, dan menjaga keseimbangan. Oke, sistem imun. Terus para perusaknya. Sebaliknya, manusia-manusia serakah yang merusak hutan, mengeruk tambang tanpa henti, dan bikin polusi, mereka ini adalah sel kanker. Sel kanker. Ngeri juga ya analoginya. Gimana cara kerja kanker coba? Ia memprogram dirinya untuk tumbuh tanpa batas di dalam sebuah sistem yang padahal terbatas. Oh iya benar. Sel kanker ini menggerogoti perlindungan bumi, menipiskan ozon, mencairkan es kutub, yang pada akhirnya bikin bumi rentan dihantam ancaman luar seperti meteor. Terus, bumi merespon dong pastinya. Tentu, bumi, sama kayak tubuh manusia yang kena penyakit, akan bereaksi dengan menaikkan suhu tubuh atau memicu antibodi. Dan itulah yang kita sebut bencana alam tadi. Tunggu. Jadi maksudnya gini, ketika kita berteriak-teriak pakai spanduk bertuliskan, "Selamatkan bumi kita," Ya, kakek ini sebenarnya cuma duduk di kursi goyannya, menyeruput kopi, dan berpikir, jangan terlalu sombong, kalian itu bukan sedang menyelamatkan aku. terus menyelamatkan siapa dong? Kalian cuma sedang panik berusaha menyelamatkan peradaban kalian sendiri. Gitu kan intinya? Secara fundamental, iya. Naskah ini dengan brilian memisahkan nasib bumi dari nasib manusia. Jadi nasibnya beda jalur ya? Betul. Kalau keseimbangan diganggu, bumi hanya bergerak mengikuti hukum kausalitas saja. Bumi tidak hancur karena banjir. Kota-kota kita lah yang tenggelam. Oh wow.
Iya juga ya. Bumi tidak musnah karena pemanasan global. Sistem agrikultur kita lah yang gagal panen dan memicu kelaparan. Jika sistem imun kalah dan sel kanker merajalela, bumi hanya akan memicu demam tinggi untuk membunuh sel kanker tersebut. Dan tebak siapa sel kankernya? Manusia perusak itu sendiri. Fakta ini masuk akal sih, tapi jujur sangat mengerikan untuk dicerna. Sangat realistis menurut saya. Karena gini, kalau bumi punya sistem imun berwujud orang-orang peduli, kenapa sel kankernya yang selalu menang? Kenapa laju perusakan selalu bergerak lebih cepat dari kampanye tanam pohon atau daur ulang yang dilakukan pemuda ini? Karena kanker memiliki kecepatan replikasi yang eksponensial. Dan itu didorong oleh bahan bakar yang dalam dunia manusia kita sebut sebagai motif ekonomi dan keserakahan terstruktur. Keserakahan terstruktur. Nah, ini membawa kita pada bagian kelam dari curhatan sang pemuda di naskah. Ya, konflik sistemik mulai masuk di sini. Betul sekali. Jadi di pertemuan berikutnya, pemuda ini datang lagi ke pelataran kakek. Tapi kali ini kondisinya beda. Psikologisnya sudah hancur. Dia merasa kelelahan. Sangat lelah. Dia berada di titik nadir dan ingin menyerah. Dia membongkar realita pahit kepada kakek, bahwa masalah lingkungan di era modern itu bukan karena manusia nggak paham edukasi. Masyarakat sebenarnya sudah paham soal dampak polusi, kan? Iya, masyarakat ngerti. Masalah sebenarnya adalah sifat egois yang sudah terinstitusionalisasi. Naskah ini juga mulai merinci bagaimana rantai kerusakan itu bekerja secara sistemik ya dari cerita si pemuda. Ya, dan ini spesifik banget diceritakannya. Pemuda itu membicarakan peran para akademisi. Dia menyebut ada oknum ilmuwan yang kalah oleh nafsu materialistik. Mereka menyuplai data palsu, benar? Benar. Mereka sengaja menyuplai data-data bodong atau riset pesanan untuk memuluskan jalan para pengusaha licik. Dan ingat, kita di sini membedah apa yang disampaikan teks aslinya ya. Oh tentu. Naskah ini secara gamblang mendeskripsikan kombinasi pengusaha dan ilmuwan ini melobi para pemangku kebijakan. Tujuannya melahirkan aturan yang melegalkan perusakan lingkungan, bersembunyi di balik kata pembangunan. Transformasi cerita di bagian ini sangat menarik. Dari yang tadinya bernuansa realisme magis dan filosofis, tiba-tiba menukik tajam menjadi kritik kelembagaan yang sangat keras. Sangat tajam kritiknya. Johan Al-Jafar memperlihatkan bagaimana kegagalan menyelamatkan lingkungan seringkali merupakan kegagalan struktural. Ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi panduan moral untuk bertahan hidup di dalam cerita ini justru dikorupsi. Jadi perjuangan individunya terasa berat sekali. Tentu, ketika otoritas sains dan kekuatan regulasi sudah dibeli oleh keserakahan, maka perjuangan individu yang sekedar menanam pohon atau mengurangi sampah plastik akan terasa sangat sia-sia. Nah, rasa sia-sia itulah yang saya tangkap dari si pemuda. Apakah ini yang sering diistilahkan oleh para psikolog sekarang sebagai eco-anxiety? Eco-anxiety, sangat akurat. Semacam kecemasan ekologis ekstrim karena merasa sistemnya sudah terlalu bobrok dan raksasa untuk dilawan oleh orang biasa, kan? Iya, eco-anxiety itu bukan sekedar sedih melihat es mencair, tapi perasaan tidak berdaya atau powerlessness menghadapi raksasa institusi yang dengan sadar memilih bunuh diri massal demi keuntungan finansial sesaat. Betul banget. Dan disinilah kakek bumi memberikan respons yang sangat tidak terduga. Alih-alih memvalidasi kesedihan pemuda itu dan ikut merasa kalah. Kakek justru meledak marah, kan? Iya. Awalnya saya kira kakek bakal bilang, ya sudahlah, mari kita tunggu kiamat sama-sama aja. Tapi enggak loh. Kakek memarahi pemuda itu habis-habisan. Dia menegur mentalitasnya. Beliau mencecarnya dengan pertanyaan tajam tentang mentalitas pejuang. Intinya, kakek berkata, apakah kau akan diam saja melihat peradaban ini diluluh lantakan oleh mereka yang bodoh? Wah, tajam. Kakek menegaskan bahwa mati dalam keadaan mempertahankan kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat indah. Dan sejarah akan selalu mencatatnya. Reaksi kakek ini menurut saya menawarkan sebuah pijakan moral yang melampaui pragmatisme hasil akhir. Maksudnya gimana melampaui pragmatisme? Dalam pandangan kosmis kakek, nilai dari seorang manusia itu tidak diukur dari apakah usahanya pasti berhasil menyelamatkan planet ini atau tidak. Oh, bukan soal menang atau kalah ya? Bukan. Nilainya diukur dari penolakan kerasnya untuk menjadi sel kanker, dari kegigihannya untuk tetap menjadi sistem imun walau seluruh organ tubuh sudah terinfeksi. Jadi yang penting perlawanannya. Tepat. Kakek pada dasarnya berkata, hasil akhir itu urusan probabilitas dan waktu, tapi terus melawan kebatilan adalah satu-satunya cara manusia mempertahankan martabatnya. Dan pijakan moral itu ternyata berhasil menyentuh si pemuda. Semangatnya kembali menyala.
Dia siap berjuang lagi? Ya, dia berjanji akan kembali turun ke lapangan, berhadapan langsung dengan sistem yang korup itu. Tapi, ada satu kalimat pamitan yang bikin bulu kuduk saya berdiri. Kalimat apa itu? Pemuda itu menatap kakek dan berkata, kalau dia sampai tidak kembali lagi ke teras itu, artinya cuma satu, dia telah gugur. Kalimat itu bukan sekedar efek dramatis untuk menutup adegan loh. Secara struktural, itu adalah kontrak takdir antara sistem imun terakhir dengan inangnya. Dan takdir itu benar-benar menagih janjinya. 6 bulan berlalu di dalam cerita tanpa kabar. Kosong. Kakek pasti menunggu. Kakek bumi kembali ke rutinitasnya. Duduk di kursi goyang di bawah lampu redup, menyuruput kopi, menunggu. Lalu tiba-tiba, keheningan itu dipecahkan oleh suara dering. Dering dari sebuah handphone ya. Iya, dari handphone. Percaya nggak percaya, kakek bumi punya HP di naskah ini. Beliau mengangkatnya, dan suara dari seberang sana menyampaikan kabar terburuk. Kabar tentang si pemuda. Pemuda itu, beserta barisan orang-orang terakhir yang masih peduli pada alam, diceritakan telah dibunuh secara brutal oleh para pemangku kebijakan. Mereka dibungkam selamanya karena menolak berkompromi. Ini adalah point of no return, titik tiada kembali yang disajikan secara sangat surrealis oleh penulisnya. Kematian absolut ya. Kematian pemuda itu menandakan kematian absolut dari sistem imun pelindung bumi. Tapi jujur, saya tidak bisa berhenti memikirkan absurditas dari dering handphone itu. Absurdnya di bagian mananya menurut Anda? Ada sesuatu yang sangat ironis di sini. Kita bicara soal entitas purba, pemegang kunci sejarah, dan dia menerima kabar kiamatnya peradaban melalui sebuah handphone. Saya paham maksud Anda. Iya kan? Alat yang diproduksi dari litium, kobalt, tembaga, mineral-mineral yang ditambang dengan cara mencabik-cabik kulit si kakek itu sendiri. Benar, paradok yang mengerikan. Alat perusak itu justru yang menjadi pembawa pesan bahwa tidak ada lagi manusia baik yang tersisa. Ironinya benar-benar berlapis-lapis loh. Observasi yang sangat brilian. Handphone itu adalah manifestasi fisik dari kerakusan yang dibicarakan sang pemuda sebelumnya, dan fungsi terakhirnya adalah menjadi lonceng kematian. Lonceng kematian peradaban. Mengapa ini penting? Karena saat empati terakhir manusia itu direnggut, jangkar emosional yang selama ini menahan kakek untuk tidak menghancurkan dirinya sendiri, akhirnya putus. Sudah nggak ada alasan lagi buat menahan diri ya. Tepat, tidak ada lagi alasan untuk menahan rasa sakit. Murka kakek pun pecah sejadi-jadinya. Dideskripsikan bahwa kakek yang selama ini tenang dan santai bangkit dengan amarah kosmis. Bumi mulai bereaksi. Beliau berteriak mengungkit bagaimana selama ini manusia secara rakus terus menggali tubuhnya, merusak kulitnya, dan menghinakan wajahnya demi apa yang mereka sebut kemajuan. Dia diam selama ini hanya karena pemuda kan? Iya, beliau diam hanya karena menghargai air mata sang pemuda. Sekarang, setelah pemuda itu mati, toleransi bumi benar-benar habis. Disinilah mekanisme riset atau keseimbangan awal yang kita bahas tadi akhirnya diaktifkan secara manual oleh bumi. Mulai pembersihan ya. Bumi berhenti menjadi korban pasif dan mengambil alih kendali evolusinya kembali. Di adegan paling akhir yang sangat menegangkan, kakek memanggil apa yang disebutnya sebagai cincin lintasan panas, yang kita semua kenal dalam geologi sebagai Ring of Fire. Sabuk gempa Pasifik. Beliau berseru kepada lempengan-lempengan bumi di bawah samudra dan benua. Wahai lempengan-lempenganku, bergeraklah. Bersihkan permukaan yang sudah mulai menjijikkan ini. Perintah mutlak dari inang kepada tubuhnya sendiri. Setelah perintah mutlak itu keluar, terdengar suara tawa kakek yang membahana. Tawa yang mungkin campuran antara kepuasan, kepedihan, dan kebebasan absolut. Dan kemudian, lampu panggung padam seketika, kiamat. iya, lampu padam seketika. Gila. Padamnya lampu panggung itu adalah visualisasi absolut dari kegelapan peradaban manusia. Bumi akhirnya memicu demam tertingginya untuk membakar habis sel kanker yang menempel di permukaannya. Tidak ada ampun lagi. Tidak ada lagi negosiasi regulasi, tidak ada lagi perdebatan data bodong ilmuwan, tidak ada lagi untung rugi pengusaha. Ketika alam semesta memutuskan untuk membersihkan dirinya, seluruh hierarki kekuasaan manusia tidak ada artinya sama sekali. Wow. Mengarungi keseluruhan naskah kakek bumi ini benar-benar terasa kayak masuk ke dalam sebuah simulasi psikologis yang menyesakkan dada ya. Sangat menguras pikiran dan emosi. Berawal dari teras rumah tua, dengan kopi hitam yang puitis, terseret ke dalam lumpur korupsi sistemik,
Dan diakhiri dengan pembersihan ekologis yang brutal. Membedah semua ini memaksa kita merekonstruksi ulang cara kita melihat diri kita sendiri. Setuju, kita dipaksa berkaca ulang. Narasi bahwa kita sedang menyelamatkan bumi itu ternyata sangat problematis. Penulis mengingatkan kita, bumi punya jutaan cara mematikan untuk menyembuhkan dirinya. Membasmi penyakitnya. Jadi kampanye lingkungan kita bukanlah tentang kebaikan hati manusia, mencegah bumi hancur. Melainkan murni kepanikan spesies kita mencegah bumi menghancurkan kita dalam proses penyembuhannya. Saya sangat sependapat dengan kesimpulan itu. Dan hal ini membawa kita pada relevansi praktis yang mau tidak mau harus kita telan dalam keseharian kita. Apa aplikasinya buat pendengar kita? Ya, untuk Anda yang mendengarkan ini, mungkin kita bukan pengusaha licik atau ilmuwan pembuat data palsu. Tapi seberapa sering ketidakpedulian kita, pola konsumsi kita yang rakus, membuat kita jadi bagian dari sel kanker pasif? Tanpa sadar ikut menggerogoti ya? Iya, kita sedang menumpang di dalam tubuh raksasa kosmis ini. Pertanyaan yang diajukan oleh naskah ini sangat lugas. Jika tubuh ini adalah ekosistem yang rapuh, Anda secara sadar memilih beroperasi sebagai sel apa hari ini? Imun yang merawat atau kanker yang merusak? Pertanyaan yang harus dijawab di depan cermin masing-masing tuh. Namun sebelum kita menutup obrolan ini, ada satu pemikiran provokatif yang tiba-tiba mengendap di kepala saya dari awal diskusi tadi. Wah, apa itu? Sesuatu yang melampaui metafora sel kanker. Naskah ini secara gamblang menegaskan bahwa kakek bumi, dengan segala kelelahannya, menunda kiamat hanya karena melihat air mata dan kepedulian dari satu individu pemuda. Satu orang saja? Iya, satu nyawa peduli cukup untuk menahan murka miliaran tahun. Ini menumbuhkan pertanyaan besar untuk Anda bawa pulang malam ini. Seberapa besar sebenarnya dampak empati soliter? Tepat. Seberapa besar kekuatan dari satu orang yang menolak untuk menyerah pada kebodohan massal? Coba Anda bayangkan, ketika besok pagi Anda membuka jendela, melihat matahari terbit. Dan menyadari bumi masih ada? Betul. Menyadari bahwa bumi belum sepenuhnya menghempaskan peradaban kita ke dalam jurang kiamat ekologis. Mungkin alasannya bukan karena teknologi daur ulang kita yang hebat atau kebijakan global kita yang membaik. Lalu karena apa? Jangan-jangan alam semesta masih menahan napasnya hanya karena di luar sana masih ada satu orang, dan siapa tahu orang itu adalah Anda, yang diam-diam masih menyimpan empati dan berjuang dalam sunyi untuk ekosistem ini. Pemikiran penutup yang sangat indah sekaligus menjadi beban tanggung jawab. Makanya, teruslah menjadi sistem imun pelindung itu betapapun lelahnya Anda. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.